Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar? Ya, tentunya kabar baik dan sehat selalu ya. Iya, kami juga di sini sehat selalu. Apa kabar Inang guru sekolah minggu? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, pastinya luar biasa. Adik-adik sekolah minggu, hari ini adalah Advent minggu yang ketiga, yang artinya adalah kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, mari kita sambut kelahiran Tuhan Yesus. Beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal. Sudah siapkah adik-adik semua? Iya, pastinya sudah siap bukan? Nah, tidak menunggu lama lagi, mari kita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ibadah ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, datang ke dunia ini, hidup bersama kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi kehidupan kami, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sadarkanlah kami, supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah, adik-adik pasti punya sahabat bukan? Iya pasti, Inang juga punya sahabat. Inang yang di sini juga punya sahabat. Tetapi adik-adik kita punya sahabat yang paling istimewa. Siapakah dia? Iya benar, Tuhan Yesus. Seperti lagu Ada Satu Sobatku. Mari kita sama-sama menyanyikan ya adik-adik.
Adik-adik, sekarang kita dengarkan titah yang dibawakan anak sekolah minggu kita. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Titah ke-6, jangan membunuh. Amin. Riap mahitoa mangindo. Ham Tuhan ay bata, say pargogoy ham maau, makorjahon hatamuay. Amin. Ya, adik-adik, lagu kita berikutnya adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Siapa yang memanggil kita? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, mari kita nyanyikan bersama, Dengar Dia panggil nama saya. Dapat dibedakan, dunia penuh kesusahan, tapi cintanya Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Adik-adik, sekarang kita dengarkan ayat hafalan untuk hari ini yang dibawakan anak sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, adik-adik, beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita sambut Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosa kita. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, persiapkan hatimu, persiapkan Alkitabmu, dan duduk yang manis. Nah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan ayat 3. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang dari surga tinggi junjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa
kita bersama. Karena hari Natal kini telah tiba. Hei, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hei, lonceng ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Adik-adik sekolah minggu, kini saatnya kita mau dengaran firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat-Mu yang melimpah sehingga kami Tuhan bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami mau dengaran firman-Mu, kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Mari kita buka bersama-sama. Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita baca secara bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkannya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Ya, sekarang Inang mau sapa dulu. Apa kabar anak-anak sekolah minggu pada hari ini? Ya, pasti semua dalam keadaan sehat-sehat kan? Dalam keadaan sukacita. Ya, tema kita adalah Yusuf. Inang mau bertanya dulu ya. Siapa itu Tuhan Yesus? Coba siapa yang bisa menjawab? Iya, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Ya, Tuhan Yesus itu adalah yang menebus dosa manusia. Ya. Jadi oleh karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, Inang mau tanya lagi, siapa sih sebenarnya orang tua Tuhan Yesus? Iya, ada yang menjawab, Nang, ibunya Maria. Bagus. Yang di sana? Iya, bapaknya Yusuf, Nang. Oke, bagus sekali. Iya. Jadi hari ini Inang mau menceritakan keluarga daripada Yesus. Siapa ibunya dan siapa bapaknya. Iya, dari nats tadi yang telah Inang bacakan, ya,
ada seorang perempuan, ya, ada seorang perempuan atau anak gadis yang bernama Maria. Dia sudah bertunangan dengan si Yusuf, ya. Dia bertunangan dengan Yusuf. Ternyata anak-anak, sewaktu bertunangan dengan Yusuf, Maria sudah mengandung. Ya. Kalau kita tahu mungkin orang yang sudah mengandung itu adalah orang yang sudah menikah. Ini mereka masih bertunangan ya. Tapi Maria sudah mengandung. Maka melihat peristiwa tersebut, si Yusuf sebagai calon suaminya, dia bingung, dia diam-diam, dia sedih, dia kecewa. Mengapa ya? Tunanganku masih bertunangan, sudah mengandung. Ya, Yusuf kecewa. Ya, Yusuf diam-diam. Yusuf bagaimana ya? Dia sangat malu begitu. Ya, kalau dulu ada istiadat orang Yahudi, kalau ketahuan seorang perempuan sudah mengandung belum menikah, maka dia akan dilempari batu. Maka Yusuf takut terjadi akan hal itu. Maka dia mulai gelisah, dia mulai takut. Karena dia takut, maka Yusuf tertidur. Sesudah Yusuf tertidur, ya, maka ada seorang malaikat datang kepada Yusuf. Apa kata malaikat itu yang mendatangi Yusuf? Ya, karena apa? Yusuf tadi sudah capek berpikir, sudah lelah, sudah malu, ya, dan dia tidak mau mengutarakan kepada orang lain. Dalam hatinya, saya akan menceraikan calon tunangan saya ini. Kenapa belum kami menikah dia sudah mengandung? Ya, maka Yusuf, ya, dengan diam-diam mau menceraikan calon istrinya itu. Tapi karena dia gelisah tadi, Yusuf tiba-tiba tertidur. Sewaktu tertidur, maka datang malaikat Tuhan menjumpai Yusuf. Apa kata malaikat Tuhan tadi? Ya, kita baca ya nak, ayat 20 tadi. Apa kata malaikat Tuhan? Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itulah yang dikatakan siapa anak-anak? Iya, yang dikatakan malaikat kepada siapa? Iya, kepada Yusuf. Jangan takut. Sebab anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamainya siapa? Yesus, ya, karena dialah yang menyelamatkan manusia dari dosa, ya. Jadi Inang mau tekankan kepada anak-anak sekolah minggu, ya, kalau anak-anak sekolah minggu itu sedang takut, sedang khawatir, ya, jangan seperti Yusuf tadi, dia tidak mengadu kepada Tuhan, dia mau mengandalkan pikirannya kenapa terjadi begini. Jadi anak-anak sekolah minggu juga begitu ya nak. Kalau sedang takut, sedang gelisah, sedang khawatir, mari kita minta petunjuk dari siapa? Iya, dari Tuhan nak. Supaya kita tidak salah mengambil keputusan ya. Kita minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan Yesus, ajari saya untuk menghadapi segala masalah yang saya hadapi. Ya, jangan seperti Yusuf tadi anak, dia gelisah karena dia capek, maka dia bagaimana? Dia tertidur. Ya, maka malaikat Tuhan menjumpai Yusuf. Maka anak laki-laki itu akan dinamakan siapa tadi nak? Yesus. Dan dia akan menamakan anak laki-laki itu juga Immanuel. Apa arti Immanuel? Ya, Allah menyertai kita. Jadi kita selalu disertai oleh Allah. Iya. Kita sekarang sudah masuk minggu Advent ketiga ya nak. Apa arti Advent itu? Jangan asal dibilang minggu Advent 1, Advent 2, Advent 3. Apa itu nang artinya? Apa itu adik-adik sekolah minggu artinya? Ya, Advent itu artinya mari kita menyambut, mari kita menyongsong
Bagaimana sikap kita kalau menyongsong? Menyongsong orang-orang yang mau datang, Yesus yang mau lahir. Ya, sikap kita di situ kita harus siap. Ya, siapkan hati dan pikiran untuk menyongsong Yesus akan lahir yang kita rayakan nanti pada hari Natal. Ya, sebentar lagi kita mau Natal. Ya, kita bersukacita. Ya, siapa di sini yang udah dibeli baju barunya? Ya, oke. Ya, jadi Natal itu Natal yang penuh dengan sukacita. Ya, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kelahiran Yesus. Kalau dulu Yesus itu lahir di kandang domba, sekarang Yesus lahir di dalam hati kita. Bukan di kandang domba lagi ya di dalam hati kita. Jadi mulai sekarang kita mau merayakan Natal, mari anak-anak sekolah minggu persiapkan hati dan pikiran untuk menyambut kelahiran Yesus. Yesus itu benar-benarlah lahir di hati kita masing-masing. Mari kita sambut dengan penuh sukacita. Oke, demikian dulu firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya kami anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus kuatkan. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Supaya firman Tuhan yang telah kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam menyongsong hari kelahiran-Mu. Yesus, mari lahir di hati kami masing-masing. Supaya kami anak-anak sekolah minggu GKPS Jalan Sudirman bisa bersukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita dengarkan dulu firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan kita yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita, dan sebelum mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Tiada merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat,
kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasada nami asetoranganu, sengboy dalam nami salakan atursa, dop ham hasoman nami toralang age huja. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Minggu, selamat menyongsong hari Natal. Horas.